Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat alam semesta. Dalam kesempatan kali ini, kita akan menyelami kisah luar biasa yang terdapat dalam surah Yasin, tentang seorang hamba Allah yang begitu mulia, bernama Habib An-Najjar. Ia bukan seorang nabi, bukan pula seorang raja, tetapi namanya diabadikan dalam Al-Quran sebagai sosok mukmin sejati, yang rela berkorban demi kebenaran. Dahulu kala, di sebuah negeri bernama Antakya, hiduplah penduduk yang tenggelam dalam penyembahan berhala. Mereka mengingkari Allah dan lebih percaya pada patang-patang yang mereka buat sendiri. Di tengah hiruk-pikuk kota yang telah jauh dari ajaran Tuhan, dua orang lelaki datang membawa pesan kebenaran. Mereka bukan raja, bukan saudagar kaya, bukan pemimpin bangsawan. Mereka hanyalah utusan Allah, diutus untuk membimbing manusia kembali ke jalan yang benar. Para utusan berdiri di pasar, mengajak orang-orang untuk menyembah Allah. Namun, sebagian besar penduduk hanya tertawa dan menggelengkan kepala. Penduduk kota sinis, lalu mereka berkata, "Siapakah kalian ini? Manusia biasa ingin mengajarkan kami tentang Tuhan." Utusan pertama dengan sabar, lalu berkata, "Kami adalah utusan Allah, dan kami datang bukan untuk mencari keuntungan, tetapi hanya menyampaikan kebenaran." Utusan kedua menambahkan, lalu berkata, "Kami tidak meminta imbalan dari kalian. Kami hanya ingin kalian kembali kepada Allah yang Maha Esa." Beberapa penduduk mencemooh, yang lain hanya mengabaikan mereka. Perlahan-lahan, suasana semakin tegang, namun hati mereka telah tertutup. Mereka mencemooh para utusan, menolak ajakan mereka, dan bahkan menuduh mereka sebagai pembohong. Seorang lelaki berpakaian mewah, salah satu pemimpin kota, berjalan mendekati mereka dengan wajah penuh amarah. Pemimpin kota lalu berkata, "Kalian hanya penyihir yang ingin menipu rakyat kami. Jika benar Tuhan kalian itu berkuasa, tunjukkan kepada kami bukti nyata." Utusan pertama tetap tenang dan berkata, "Sesungguhnya tanda-tanda kekuasaan Allah ada di sekeliling kalian. Lihatlah langit, bumi, dan segala isinya. Apakah kalian tidak berpikir?" Para penduduk semakin tidak sabar. Mereka mulai mengancam para utusan. Beberapa di antara mereka bersiap melempar batu. Maka Allah mengutus seorang utusan ketiga untuk memperkuat mereka dalam menghadapi kaum yang membangkang ini. Dari kejauhan, seorang lelaki lain datang menghampiri para rasul. Wajahnya bersih, penuh dengan keyakinan, dan sorot matanya menyiratkan kebijaksanaan. Utusan ketiga lalu berkata, "Wahai saudaraku, jangan takut, kita hanya menyampaikan amanah Allah. Sungguh, kebenaran akan selalu menang." Ketiga utusan itu kini berdiri berdampingan, menghadapi kaum yang semakin keras kepala. Penduduk mulai berseru agar mereka dihukum. Namun, semakin banyak mereka menyeru kebenaran, semakin besar pula kemarahan penduduk. Mereka menganggap para utusan ini sebagai ancaman terhadap kepercayaan dan tradisi mereka. Para utusan tetap berdiri teguh, meskipun mereka dikelilingi oleh orang-orang yang marah. Di tengah kekacauan itu, ada seorang laki-laki yang mendengar berita tentang tiga utusan Allah ini. Dialah Habib An-Najjar, seorang lelaki miskin yang tinggal di pinggiran kota. Habib bukan orang kaya atau orang terpandang. Ia hanyalah seorang tukang kayu yang hidup sederhana. Namun, hatinya bersih. Ia mencari kebenaran, dan saat mendengar kabar tentang utusan Allah, ia segera berlari menuju kota. Bayangkan, seorang pria tua dengan langkah cepat melewati jalan-jalan kota Antakya. Hatinya berdebar, matanya berbinar penuh harapan. Sesampainya di tengah kota, ia melihat para rasul itu dikepung dan dihina. Tanpa ragu, Habib berdiri di hadapan kaumnya dan berkata, "Wahai kaumku, ikutilah para rasul ini. Mereka tidak meminta upah sedikit pun dari kalian, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk." Ia menasihati mereka dengan penuh kelembutan, mencoba membuka hati yang telah lama tertutup. Orang-orang berteriak, "Diamlah, Habib, jangan ikut campur dalam urusan kami." Namun, Habib tetap teguh. Ia berkata dengan penuh keyakinan, "Mengapa aku tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku? Kepadanya-lah kalian semua akan kembali." Matahari mulai terbenam, langit berwarna jingga,
suasana kota menjadi semakin tegang. Kerumunan penduduk berkumpul di tengah kota dengan wajah marah. Habib An-Najjar berdiri di tengah mereka. Tubuhnya yang tua terlihat tegap, matanya bersinar penuh keyakinan. Kemurkaan penduduk Antakya semakin membara. Mereka tak hanya menolak kebenaran, tetapi juga siap menumpahkan darah orang yang membelanya. Habib An-Najjar, lelaki tua yang penuh keimanan, kini berdiri sendiri di hadapan kaumnya yang siap mencabut nyawanya. Penduduk kota berteriak marah. Habib, jika kau tetap bersikeras mengikuti ajaran orang-orang itu, maka kau akan menerima hukuman yang setimpal. Habib An-Najjar dengan suara lemah namun mantap. Aku tidak takut kepada kalian. Aku hanya takut kepada Allah, Tuhan yang telah menciptakanku. Aku lebih memilih mati dalam kebenaran daripada hidup dalam kesesatan. Seseorang dari kerumunan mengambil batu besar dan melemparkannya ke arah Habib. Batu itu mengenai bahunya, namun ia tetap berdiri. Lalu, orang-orang lain ikut melemparinya, hingga tubuhnya mulai terluka. Habib An-Najjar tersungkur. Darah mengalir dari dahinya, namun ia tersenyum. Ya Allah, saksikanlah bahwa aku telah menyampaikan kebenaran. Seorang pria memegang tongkat besar dan memukulkannya ke tubuh Habib. Dengan sisa tenaga terakhirnya, Habib menatap ke langit, matanya penuh harapan. Di saat-saat terakhirnya, Allah membukakan tirai hijab dan memperlihatkan kepadanya keindahan surga yang dijanjikan. Langit terbuka, cahaya keemasan menyinarinya. Ia melihat taman hijau, sungai-sungai mengalir, dan para malaikat menyambutnya dengan senyum penuh kasih. Di saat-saat terakhirnya, Habib tersenyum dan berkata dengan penuh kebahagiaan, Wahai kaumku, seandainya kalian tahu apa yang diberikan Allah kepadaku. Tubuh Habib akhirnya terkulai di tanah. Napasnya berhenti, tetapi wajahnya tetap damai. Penduduk mengabaikannya dan meninggalkan mayatnya tanpa penghormatan. Habib An-Najjar telah gugur, tetapi ia tidak gugur dalam kesedihan. Ia gugur dalam kebahagiaan, karena Allah telah memberinya tempat di surga yang penuh kenikmatan. Langit yang mulai berubah gelap, menandakan balasan Allah yang akan segera turun kepada kaum yang zalim. Tetapi penduduk tetap dalam kesesatan mereka. Mereka tidak sadar bahwa mereka telah membunuh orang yang paling jujur dan paling mencintai mereka. Allah pun menurunkan azab kepada negeri itu. Tidak lama setelah kematian Habib, datanglah suara dahsyat yang mengguncang Antakya. Dalam sekejap, negeri itu hancur lebur dan semua penduduknya binasa karena keingkaran mereka. Sahabat semua, kisah Habib An-Najjar adalah kisah tentang keberanian, keimanan, dan pengorbanan seorang mukmin sejati. Ia bukan seorang nabi, tetapi Allah abadikan namanya dalam Al-Quran karena keikhlasan dan keteguhannya dalam membela kebenaran. Dari kisah ini, kita belajar, keimanan sejati tidak diukur dari status sosial, tetapi dari keteguhan hati, berani membela kebenaran meskipun harus menghadapi bahaya. Balasan bagi orang yang beriman adalah surga yang penuh kenikmatan. Semoga kita bisa meneladani keberanian Habib An-Najjar dalam mempertahankan keimanan kita. Jika kalian suka kisah ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.